Apakah penebusan itu membebaskan manusia seutuhnya dari dosa, sehingga manusia tidak lagi berdosa? Mari belajar bersama-sama dengan hambanya, Pendeta Bobby Tiko Alu. Selamat bersama-sama belajar. Shalom. Apa kabar, saudara? Selamat berjumpa kembali. Hari ini, dari tim Bara Digital Ministry, memberikan satu pertanyaan kepada saya untuk saya menjelaskan dan belajar bersama saudara. Pertanyaan itu berbunyi seperti ini, saudara. Apakah penebusan Kristus membebaskan manusia seutuhnya dari dosa? Wah, saya merasa seperti berada di ruang kuliah kembali, saudara. Tapi pertanyaan ini baik, walaupun sudah sekalian dibalik dari pertanyaan itu, ada ingin tahu dan keraguan-raguan. Maka saya ingin mulai dengan satu kisah di dalam Alkitab. Singkatnya sudah sekalian, saudara tahu Yusuf yang dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya menjadi penguasa di Mesir. Waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf menyatakan dirinya dan mengatakan, jangan kamu susahkan diri kamu. Jangan kamu menyesali. Satu pernyataan yang menerima saudara-saudaranya dengan tidak dendam. Karena dia pahami, Tuhan Allah telah membawa aku lebih dulu ke tempat ini. Tetapi saudara sekalian, pada waktu Yakub ayah mereka wafat, saudara-saudara Yusuf merasa khawatir. Wah, jangan-jangan Yusuf berubah dan dia akan membalas dendamnya kepada kita yang tidak pedulikan dia pada waktu dia berteriak minta tolong. Maka mereka membuat satu cerita untuk disampaikan kepada Yusuf. Yaitu pesan terakhir dari Yakub, ampunilah saudara-saudaramu. Waktu Yusuf mendengar pesan terakhir itu, dia menangis. Mengapa dia menangis? Karena dia merasa sedih ketulusannya, kesungguhan kemurniannya yang mengampuni saudara-saudaranya tidak dipercaya, diragukan oleh saudara-saudaranya. Sudah sekalian, itu juga menggambarkan betapa sedihnya hati Tuhan kalau kita meragukan penebusannya dalam Kristus buat kita. Pengampunan dosanya yang menjadikan kita baru. Tuhan itu sedih loh. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak bisa percaya atau masih bertanya-tanya terus. Karena itu sudah sekian, mari kita membaca Alkitab dan belajar. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya ke-8 sampai yang ke-10. Yang berbunyi seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, jelas sekali bukan? Kalau kita berkata, kita tidak berdosa. Firman Tuhan bilang, kamu menipu diri kamu sendiri. Kebenaran itu tidak ada padamu. Tetapi saudara sekalian, memang ada orang-orang yang bukannya tidak tahu tentang dosa, saudara sekalian. Tahu.
tahu fakta dosa. Orang yang berbuat salah, saudara sekalian, katakanlah orang yang selingkuh, tidak setia, orang yang berbohong, orang yang korupsi, orang yang licik, orang yang mencelakakan orang lain. Apakah mereka tidak tahu salah? Tahu, secara umum tahu. Tetapi saudara sekalian, kesalahan seperti itu biasanya disembunyikan, persis seperti waktu Adam bersembunyi setelah berbuat dosa. Persis sama seperti Daud waktu dia berkata, ketika aku berdiam diri, dia nggak mau ngaku, ya. Dia bersembunyi, simpan erat-erat dosanya itu. Dia berkata, aduh gelisah banget, tulang-tulang, sum-sumku. Wah, digambarkan saudara sekalian itu satu pergumulan hidup yang tidak ada damai. Yang terus gelisah. Karena tidak mau ngaku, saudara. Nah saudara sekalian, itu sebabnya dikatakan engkau menipu diri sendiri. Engkau bersembunyi. Engkau tidak mau mengaku. Nah saudara sekalian, kebenaran itu tidak ada. Karena pada faktanya saudara kita dapati yaitu bahwa jelas manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kehidupan dunia ini menggambarkan kehidupan manusia yang berdosa. Semua kita tahu akan hal itu saudara. Tetapi kalau kita maju satu langkah lagi saudara, di sini kita dapati yang lebih serius lagi, saudara. Yaitu adanya orang-orang yang tahu tentang dosa tetapi belagak, berlaku. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah siapa itu saudara? Alkitab berkata kepada kita saudara sekalian, Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas sekali selalu mengajar dengan tajam kepada orang-orang Farisi ahli Taurat. Karena mereka itu munafik. Kecenderungan mereka adalah selalu membenarkan diri. Saya betul, orang lain salah. Saya suci, orang lain berdosa. Itu orang Farisi ahli Taurat. Tuhan Yesus sampai mengatakan ada 2 orang yang datang ke bait Allah. 1 orang Farisi, 1 orang pemungut cukai. Kita tahu ceritanya bukan? Orang Farisi itu mengatakan, aku bersyukur. Kenapa? Aku tidak sama dengan dia. Aku ini melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Melayani Tuhan. Tetapi sudah sekalian, dia menganggap rendah. Itu orang sana, berdosa dia. Duniawi dia, saya rohani. Dia duniawi. Tapi sudah sekalian, si pemungut cukai itu merasa sadar dan tahu. Dia berdosa, dia mengaku dosa. Tuhan Yesus bilang, orang itulah yang dibenarkan. Saudara, inilah jenis-jenis orang yang seperti itu. Yang mau sembunyikan, yang mau menipu diri sendiri, saudara sekalian, dengan tidak mau tahu. Tapi lebih serius lagi saya sebutkan, saudara sekalian, sesuai dengan pembacaan kita. Bukan saja kebenaran itu tidak ada pada kita, tetapi sudah sekalian kalau kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita membuat dia, yaitu Tuhan, menjadi pendusta. Ini serius sudah sekalian. Sampai Tuhan disebutkan menjadi pendusta. Mengapa sudah sekalian? Karena memang fakta dosa itu nyata sekali saudara. Di dalam kehidupan manusia. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas saudara. Baik perjanjian lama menyebutkan sudah sekalian kita ini sekalian adalah seperti domba yang sesat. Sekalian kita. Masing-masing mengikuti jalan pilihan hatinya sendiri. Dalam perjanjian baru Paulus mengatakan jelas sekali. Yaitu sekaliannya. Tidak peduli siapa itu saudara. Tidak peduli status, tidak peduli latar belakang, warna kulit. Tidak saudara.
sekaliannya sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sudah sekalian, fakta inilah yang menjadikan kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita tidak berbuat dosa, saudara, kita membuat Allah itu berdusta. Karena Allah mengatakan sekaliannya sudah berdosa. Saudara lihat itu jelas sekali, bukan? Dengan demikian, saudara, urusan kita sekarang itu adalah mengaku dosa. Ayat 9 menyebutkan kepada kita dengan sangat tegas, saudara, yaitu jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, yang bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, kata mengaku dosa di sini bukan berarti sekedar berkata, saya salah, maaf, sudah sampai di sini dah. Bukan, saudara. Kata mengaku dosa di sini, Alkitab menunjukkan yaitu suatu tindakan yang dalam kehancuran hati. Daud mengalami itu, saudara. Dia mengatakan bahwa bukan korban sembelihan yang Tuhan kehendaki, tetapi hati yang hancur. Begitu menyentuh, saudara. Di dalam perjanjian baru juga diungkapkan, saudara, bagaimana Tuhan Yesus satu hari datang memenuhi undangan seorang yang bernama Simon, seorang Farisi. Dalam perjamuan itu, lalu kemudian datanglah seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan yang berdosa. Pada waktu itu, perempuan ini datang dengan menangis dan dengan air mata dan rambutnya. Dia mencuci kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia mencium kaki Tuhan Yesus. Simon merasa tidak nyaman. Kalau dia ini benar seorang nabi, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang perempuan ini? Tetapi Tuhan Yesus tahu hati Simon. Dan berkata, Simon, sesuai dengan tradisi, yaitu apabila seorang tamu yang datang, seharusnya ada pelayan yang mencuci kaki seorang tamu yang dihormati. Dan demikian juga adat istiadat Yahudi adalah bagaimana ada cipiki. Sekarang ini tidak boleh ada cipika-cipiki, saudara ya. Social distancing. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, Simon, waktu aku datang engkau tidak mencuci kakiku. Engkau tidak cipika-cipiki. Tapi perempuan ini, dia datang dengan air mata dan dengan rambutnya dia mencuci kakiku. Dan dia bukan cipika-cipiki, tapi dia mencium kakiku. Oleh karena itu, dosanya yang banyak itu diampuni. Perempuan ini datang bukan dengan kata-kata manis, tetapi suatu hati yang hancur yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Hati yang hancur yang datang kepada Tuhan. Dan janji Tuhan itu menjadi nyata, saudara. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia, Tuhan, mengampuni dosa kita. Dan segala kejahatan kita disucikannya. Saudara, begitu manis kalau kita mengerti bagaimana dalam perjanjian lama Mazmur 103 itu menyebutkan. Daud yang mengungkapkan itu dalam satu puisi yang manis sekali, saudara. Yaitu kasih Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Pengampunan itu sejauh timur dari barat. Wow.
yang menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar mengampuni dosa. Dengan satu janji, sejauh timur dari barat, Dia membuang segala dosaku. Dan saudara sekalian, Yesaya juga menyebutkan, kalau kita datang dengan pengakuan dan pertobatan yang sungguh, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah banget, sangat merah, akan menjadi putih banget. Putih sekali. Bukan jadi merah muda, bukan saudara sekalian. Itulah artinya Dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala, tidak tersisa, segala kejahatan kita. Saudara, itulah janji daripada Tuhan yang tergenapi dalam Tuhan Yesus yang berteriak di atas kayu salib, sudah selesai. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua utuh, lengkap, genap. Sudah selesai. Dan saudara sekalian, Paulus menyebutkan, Dia telah memakukan surat hutang itu di atas kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman orang yang ada di dalam Kristus. Bahkan barang siapa yang berada di dalam Kristus, percaya kepadanya, datang kepadanya dengan kehancuran hati, janji Tuhan, ia akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mengapa saudara masih ragu? Mari datanglah. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa saudara. Saudara bilang, tapi dosa saya banyak sekali. Tidak ada masalah. Janji Tuhan segalanya. Dosa yang banyak itu, semuanya Tuhan mau ampuni saudara. Jangan ragu, mari datanglah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan berkenan untuk menerima kami yang datang dengan kehancuran hati. Doa kami, jadikan kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, angkat keraguan kami, supaya kami boleh sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Demi Kristus kami berdoa. Amin.